Good morning everyone. Kita bertemu lagi dalam meeting yang keberapa ya ini ya? Ketujuh. Okay, after you got your research proposal review dari saya, semoga review dari saya lebih menjelaskan lagi ya, membantu kalian untuk memahami di mana letak missed dari ide kalian gitu. Basically atau generally tidak ada ide yang impossible gitu, tetapi hanya belum jelas saja ya. Belum jelas saja. Mungkin kalian juga masih bingung mau meneliti apa gitu ya. Itu bisa saya pahami karena kalian tidak terbiasa untuk meneliti, mungkin juga tidak terbiasa untuk membaca artikel jurnal gitu. Yang kalian baca mungkin yang lain ya, teori-teori yang ada dalam buku atau dalam artikel, tapi tidak ke penelitian. Maka itu semua tergantung dari kalian lagi ya. Kalau kalian mau mengenal penelitian, silahkan mulai untuk mencari penelitian-penelitian di jurnal. Sekarang ini sudah sangat maju ya, jadi jangan hanya mengandalkan referensi di perpustakaan sangat minim gitu. No, you can actually browsing ya, dimanapun kalian berada itu kalian bisa browsing, bisa mencari artikel penelitian, bisa mencari e-books ya. Nanti saya berikan link untuk e-books, bisa mencari referensi-referensi yang lain lah ya. Berbeda dengan zaman saya dulu ya, saya harus mencari buku dari universitas-universitas lain yang di perpustakaan universitas saya itu tidak ada gitu, karena dulu belum ada internet, belum ada yang namanya e-books, belum ada. E-books baru ada ketika saya S2 gitu. Itu juga sangat membantu saya karena bisa ngirit kan kalau e-books gitu. Nah, kalian ini sebenarnya harusnya lebih bersyukur karena referensi itu banyak sekali, tinggal ketik, cari, baca, pahami gitu. Kalaupun belum paham karena bahasa Inggris kan ada Google Translate, ada artificial intelligence yang bisa kalian gunakan gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan saya belum paham, saya karena Anda belum baca saja gitu ya. Ketika kalian di university, you have to independen ya, belajarnya independen, tidak seperti di SMA lagi, apalagi sudah semester 6 ya. Harusnya memang minat bacanya itu tumbuh dengan sendirinya karena kebutuhan, ya, bukan karena disuruh, bukan karena ada perintah bahwa baca gitu ya. Ya, kalau dosennya memberikan kalian 10%, ya kalian harus menggenapinya persen-persen yang lain dengan cara mencari lagi gitu, membaca ya. Waktu kalian tuh banyak sebenarnya. Oke, untuk revisi dari judul kalian, silahkan ditulis lagi di Google Form yang sudah saya share. Nanti kan saya bisa memilah mana yang revisi kalian karena ada timestamp-nya kan di Google Form. Silahkan ditulis lagi di situ. Kalau masih nanti akan ada review dari saya ya. Kalau masih belum benar nggak apa-apa, itu proses pencarian ya. Jangan berkecil hati. Artinya kalian harusnya lebih curiosity-nya lebih tinggi, rasa ingin tahunya harusnya lebih tinggi supaya bisa mencari judul yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ya, bukan judul yang hanya berasumsi atau judul yang masih belum jelas atau abu-abu. Ketidakjelasan judul itu nanti berpengaruh pada peneliti itu sendiri. Pasti bingung, pasti stres. Karena nggak jelas, judul aja nggak jelas. Kalau sudah jelas, itu oke. Kalau mau pergi, ibaratnya itu kalau mau pergi-pergi, jelas tempatnya di sana, saya akan lewat sini, akan naik ini, dan sebagainya. Kalau belum jelas kan menyebabkan kebingungan. Gitu ya. Oke.
karena saya melihat bahwa banyak sekali yang belum paham dengan kuantitatif dan kualitatif research ya. Pertama adalah bacalah lagi ya, tolong bacalah lagi materi saya. Kalau nggak jelas tuh nanya ya, jangan selesai kuliah terus sudah selesai. Ya, akibatnya apa ya begini, kalau di tes sama dosennya ya ketahuan kalau tidak paham gitu loh. Ya, oke. Saya akan share screen. Untuk menunjukkan PowerPoint saya yang saya buat, saya ringkaskan untuk kalian lagi. Dan ini di pertemuan ke-7, kalau nggak salah ya, saya juga tidak mengecek lagi. Saya belum mengecek lagi. Tetapi harusnya di meeting ke-7 ini. Oke. This meeting agenda will be first review the previous materials, and the second is chapter 1 preparation and the framework, and then number 3 is writing chapter 1. Okay, so before I jot to how to write chapter 1, it is better for you to recall again my materials in the previous meetings, namely research process, kinds of research, and research design. First of all, I would like to start with the research process. Okay, as I told you, and I have shared to you that research is a process, is a long process, is not an instant one. Okay, research is initiated by first identify the research problem. Oke, mengidentifikasi masalah penelitian. Ini sama dengan juga mencari research area dan sambil melihat the fenomena yang muncul di masyarakat. Kalau itu kualitatif, kalau kuantitatif ya mencoba untuk melihat sesuatu yang bisa terukur, gitu, bisa diukur dan bisa dilihat secara kasat mata dengan hitung-hitungan yang sudah pasti, the exact number. The second is review the literature. Ya, literature di sini itu bukan literature yang saya bilang di research area literatur sastra ya. Literatur di sini ya literatur teori, kemudian buku-buku referensi, artikel penelitian dan yang lain-lainnya yang lebih banyak ke teori. Jadi setelah menemukan research problem, kemudian mencari literatur yang ada kaitannya dengan problem itu. And then the third step is specify the research purpose. Okay, you specify the research purpose, yeah, in detail, so that you can you can view in a very specific one, ya. Kalian bisa melihat dengan secara spesifik, oh aku mau ke sana dan ke sana. Untuk hal yang lain-lain yang yang ada hubungannya tetapi tidak kalian lihat, yang nggak usah dilihat gitu. Misalnya kalau mau meneliti tentang idioms di lagu-lagunya Taylor Swift gitu, misalnya seperti judulnya Julius, ya sudah idiom saja. Bagaimana dengan figurative language? Ya enggak. You only specify your research purpose on merely in English idioms yang digunakan saja. That's it. Pun pula ketika meneliti tentang anxiety of the students, the students' anxiety di dalam speaking class gitu misalnya, ya sudah, you only feel the students' anxiety. Untuk kepercayaan diri, motivasi, disiplin, no, you only see the anxiety, ya. Jadi nggak usah menambah beban dan masalah ya. Itu aja kalian pasti masih kesulitan gitu mencari apa itu anxiety, apa batasan anxiety itu ya. Seperti apa anxiety dalam speaking misalnya kayak gitu. Itu aja udah susah. Jangan nambah-nambah lagi. Oke. Kemudian setelah itu
Setelah semuanya terkumpul ya data-data, and then collect the data. Ini secara general saja ya prosesnya. Kumpulkan data, analyze and interpret the data. Ini untuk di bab 4 ya. Report and evaluate research. Ya, laporkan atau tulis penelitiannya dan evaluasilah penelitiannya. Nah, siklusnya berulang terus. Ya. Kalau ada dari kalian yang cita-citanya jadi dosen, ya, pekerjaannya itu hanya meneliti terus ya, selain mengajar tuh meneliti. Maka penelitian itu masuk dalam salah satu tridharma dosen ya, yaitu peneliti ya. Kalau ada dosen yang tidak meneliti berarti is not dosen. Pengajar saja karena hanya ngajar. Oke, kalau dosen yang meneliti. So siklusnya berulang. Jadi nanti terus ya setelah misalnya meneliti tentang anxiety atau meneliti tentang English idioms, dia akan cari lagi ya English idiom di mana ya atau student anxiety di mana ya. Nah, itu akan prosesnya akan berulang terus. Next is kinds of research. Nah, ini yang saya honestly saya kecewa dengan jawaban-jawaban kalian, dengan apa yang sudah terlihat di dalam Google Form bahwa kalian belum paham. Call me that it is my fault ya. Katakanlah itu juga bagian dari kesalahan saya yang juga mungkin belum bisa menjelaskan dengan benar gitu ya. Kita berefleksi saja. Saya juga merasa bahwa mungkin saya juga belum menjelaskan dengan benar, dan mungkin juga ketika kalian mendengarkan penjelasan saya itu sedang ngapain, saya juga nggak tahu ya. Materi juga sudah di-share, saya nggak tahu apakah dibaca atau tidak ya. Tetapi oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Nanti kalau masih belum jelas silakan tanyakan ya. Jadi ada dua cara pandang, paradigma itu cara pandang, teori, metode, cara ya. Kalau kita lihat di KBBI, paradigma itu ada dua cara pandang ilmuwan. Pertama cara pandang positivis dan cara pandang naturalis. Cara pandang positivis itu untuk mereka-mereka yang berkutat dengan sains, dengan ilmu yang pasti. Karena bagi mereka, semua objek yang ada itu dapat dilihat dan dapat diukur. Ya. Yang pasti-pasti aja gitu. Dapat dilihat dan dapat diukur, ya. Maka penelitian kuantitatif artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Oke, jadi kalau ditanya penelitian kuantitatif itu apa? Penelitian yang angka-angka? No. Ya. Tidak seperti itu pengertiannya. Pengertiannya itu kenapa sampai angka-angka? Karena mereka melihat sesuatu itu dapat dilihat dan diukur. Kalau kita bicara soal diukur, maka di situ pasti ada numbers. Ya. Pasti kaitannya dengan kuantitas, dengan angka. Kuantitas itu banyak dalam skala angka ya. Ya, jadi bukan penelitian yang angka-angka, no, yang bersifat angka-angka, nggak ada penelitian bersifat angka-angka. Ya, kalau menjawab itu yang komplit gitu ya, sehingga terlihat bahwa Anda itu akademisi. Penelitian kuantitatif sekali lagi ya, artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel atau menilai keefektifan beberapa intervensi. Ya, sekali lagi, kenapa bentuk datanya itu numerik? Karena cara pandangnya itu melihat sesuatu itu bisa dilihat, bisa diukur ya, yang pasti-pasti aja gitu. Oke. Dan misalnya begini, ingin melihat kemampuan atau prestasi akademik siswa gitu ya. Prestasi akademik itu bagi paradigma positivis itu ya bisa dilihat dari nilainya, ya kan, bisa terukur. Oh, nilai si A ini 70, nilai si B 80, nilai si C sekian sekian sekian.
Di rata-rata artinya nilai bahasa Inggris di kelas ini, di kelas misalnya kelas IPA, itu rata-rata di atas KKM, kriteria ketuntasan minimal misalnya. KKM-nya itu misalnya 70, kemudian di rata-rata satu kelas IPA tadi, nilai rata-rata satu kelas itu misalnya 75 gitu. Nah, berarti kan sudah di atas KKM. Nah, dia baru bisa menyimpulkan. Ya, itu cara pandang positivis yang menjadi dasar jenis penelitian kuantitatif. Oke, sekarang kita masuk ke paradigma naturalis atau cara pandang naturalis. Ini bagi mereka-mereka yang berkutat dengan ilmu sosial dan humaniora. Miss, tapi apa bahasa Inggris kan termasuk sosial humaniora, apakah tidak boleh ke kuanti? Ya bisa aja, bisa saja. Ya, tergantung cara pandang peneliti melihat fenomena yang ada. Ya. Jadi, cara pandang naturalis itu kebalikannya dari kuantitatif. Kalau kuantitatif itu melihat segala sesuatu itu bisa dilihat, bisa diukur, ya. Ukur tuh kaitannya dengan numbers gitu ya, dengan jumlah yang banyak, dengan quantity yang banyak. Tetapi kalau kualitatif itu melihat suatu gejala seperti apa adanya, ya sudah, apa adanya seperti itu, kemudian itulah yang dilihat oleh peneliti tersebut. Ya, tanpa harus mengontrol variabel. Kalau yang di kuantitatif itu variabelnya dikontrol. Makanya ada variabel dependent dan independent. Ada variabel yang terikat dan ada variabel yang bebas. Ya, ada yang mempengaruhi, saling mempengaruhi. Kalau dalam kualitatif tidak ada yang mengontrol variabelnya. Dan juga peneliti tidak menggeneralisasikan gejala tersebut dalam gejala-gejala lain. Jadi misalnya ingin melihat students perception, ya persepsi students terhadap misalnya pembelajaran bahasa Inggris secara online, itu dulu penelitian saya dan Pak Anton dan Suster Cha. Persepsi yang muncul dari hasil penelitian saya itu persepsi dari mahasiswa PBI STKIP Papan Etalino. Bukan berarti nanti hasilnya itu mewakili semua mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di seluruh Indonesia, bukan. Ya. Jadi tidak bisa mengeneralisir semuanya. Ya, itu pendapat di konteks di PBI STKIP Papan Etalino. Gitu ya. Pun pula ketika misalnya persepsi siswa kelas 8A terhadap misalnya penerapan atau penggunaan multimedia sebagai sarana pembelajaran gitu ya. Apakah nanti hasilnya persepsi dari 8A ini juga mengeneralisir persepsi siswa di 8B? Ya belum tentu. Karena konteksnya 8A. Gitu. Tetapi kalau yang kuantitatif, misalnya ya, dengan menggunakan teknik X untuk mengajar speaking, gitu misalnya. Teknik X ini misalnya cooperative learning untuk mengajar speaking. Wah ini untuk kelas 8 ini efektif ya, karena bla 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 bla. Ya sudah digeneralisir walaupun sampelnya itu hanya dari beberapa anak. Gitu. Nah, maka penelitian kualitatif berarti penelitian yang melibatkan proses pengumpulan data dengan mengamati fenomena dan pengalaman partisipan yang terlibat dalam bentuk data non-numerical. Ya. Kenapa bisa sampai non-numerical? Karena dia melihat fenomena. Fenomena itu dilihat sebagai sesuatu yang apa adanya, yang justru itulah yang menarik, ya. Fenomena itu tidak bisa disimpulkan melalui number, tetapi kata, ya, dengan deskripsi. Oke, maka penggalian data bisa lebih mendalam lagi untuk mendapatkan konsep atau teori yang dari penelitian yang baru, dengan misalnya melakukan wawancara yang mendalam.
Nah, hasil wawancara omong-omongan itu kan yang keluar datanya kan bukan angka, tetapi pengalaman, proses, cara, dan lain-lain. Dan itu bukan sama sekali merujuk kepada angka-angka variabel-variabel yang bisa dibandingkan. Semoga penjelasan ini menjadi jelas untuk kalian memahami kuantitatif dan kualitatif. Next, ya, ini saya ulang lagi. Maka berdasarkan paradigma tersebut dan definisi tersebut, setiap jenis penelitian ini memiliki desain penelitian yang sendiri-sendiri. Kuantitatif ya, karena dia suka membandingkan, mencari hubungan antara variabel, kemudian apalagi mencari frekuensi ya, frekuensi itu juga frekuensi kemunculan yang sering, terus disurvei ya. Maka ada correlation study, comparative study, experimental study, survey, factorial design ya. Contoh-contohnya judulnya gimana? Sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan juga di dalam Google Drive. Itu penelitian-penelitian correlation, komparatif, eksperimen, survei, factorial design. Sudah saya carikan. Perkara kalian belum paham karena kalian belum baca, ya it's your business. Ya, correlation study itu judulnya itu seperti apa sih? Komparatif itu seperti apa sih? Itu sudah saya berikan. Coba baca lagi ya. Kalau saya setiap share itu nggak tahu kalian tuh baca atau enggak ya, atau cuma di scroll-scroll aja. Tolong ya. Itu semua untuk kalian. Mumpung ada mata kuliah Metopen, manfaatkan. Nanti kalau sudah skripsi ya hanya kalian dan dosen pembimbing kalian yang nanti akan head to head. Ya, head to head dengan dosen pembimbingnya. Kalau misalnya dapat dosen pembimbing yang kritis, ya sudah, kalian akan diuji pemahaman kalian tentang penelitian ini. Maka mumpung masih ada mata kuliah ini, tolong manfaatkan dengan baca. Don't rely your competency only on your lecturer. Jangan hanya mengandalkan kompetensi kalian hanya pada orang lain, atau dalam hal ini pada dosen Anda. Tetapi lies on yourself. Gitu. Yang membedakan kalian satu dengan yang lainnya adalah usaha kalian masing-masing untuk menjadi tahu. Dari nggak tahu jadi tahu. Oke, tolong dicari ya correlation study itu seperti apa. Sementara kualitatif study itu ada case study, ada etnografi, ada naratif ya, ada grounded theory, dan yang paling baru saya perkenalkan classroom action research. Classroom action research atau penelitian tindakan kelas ini, dulu ketika STKIP awal-awal itu banyak sekali, hampir satu angkatan 3 prodi itu meneliti menggunakan classroom action research. Itu terjadi karena mungkin masih minimnya pengetahuan tentang jenis-jenis research yang lainnya. Ya, karena dulu kan dosen pembimbing satunya kan Pak Heri dan Pak Apollo, jadi ya bukan dosen di setiap prodinya ya, harusnya dosen setiap prodinya itu yang justru yang memahami research khas prodinya masing-masing. Nah, penelitian tindakan kelas atau classroom action research ini familiar bagi mereka yang sudah menjadi guru. Guru itu, especially kalau sudah sertifikasi guru atau sudah PNS gitu ya, itu wajib membuat penelitian tindakan kelas. Nah, apa penelitian tindakan kelas itu? Ini saya perkenalkan. Ini karena Julis menulis ada improving students apa, nah saya teringat untuk menjelaskan ini. So, classroom action research atau penelitian tindakan kelas atau PTK, PTK itu kan bukan Pontianak ya, penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, penelitian tindakan kelas ini kalau dianalogikan itu seperti orang sakit kepala, pusing. Ya, pusing itu sendiri banyak jenisnya. Ada pusing di
kepala sebelah tengah-tengah ini, biasanya kalau yang tengah sampai bawah atas dahi itu dehidrasi, ya. Kalau pusing sebelah itu migrain, vertigo itu sampai muter-muter gitu ya. Nah, dianalisis dulu sakit pusingnya itu sakit pusing apa, sehingga bisa menentukan obatnya. Tujuannya adalah menyembuhkan pusing ini. Nah, sama PTK itu mencari apa sih masalah di dalam kelas, ya, spesifiknya masalah apa, sehingga bisa mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Contoh judulnya, saya beri contoh judul penelitian saya waktu S1, yaitu Improving Student Speaking Skill Using Information Gap. Ciri-ciri judul PTK itu, pasti di depannya itu ada improving atau enhancing. Sama itu meningkatkan, ya. Intinya intinya para peneliti tindakan kelas itu ingin meningkatkan kemampuan siswa terhadap suatu skill atau keterampilan tertentu. Nah, prosedurnya begini, ini agak panjang, tetapi nggak tahu itu banyak disukai oleh mahasiswa angkatan atas dulu-dulu ya. Pertama mencari problems-nya dulu, of course, semua riset mencari problems. Ya, misalnya problemnya adalah pada nilai writing siswa kelas 11 SMA Pelita Harapan misalnya. Nilai writing-nya itu di bawah KKM. Ya, KKM-nya misalnya 70. Nah, nilainya itu semua nilai rata-rata satu kelas itu tuh 65. Nah, berarti kan low ya, rata-rata berarti nilainya itu 60, 50, 40 dan lain-lain. Nah, si peneliti ini atau guru ini, biasanya guru soalnya, mencari teknik yang pas, ya, yang sesuai dengan karakteristik anak-anaknya, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, untuk meningkatkan skill writing. Nah, ini propose solution. Propose solution ini, oke, saya akan menggunakan metode A atau metode X untuk meningkatkan kemampuan writing siswa supaya nilai rata-ratanya itu naik dan melampaui KKM. Oke. Sebelumnya dites dulu, jadi ada nilai sebelumnya, jadi ada data. Dia mengatakan bahwa nilai siswa itu menurun, bisa dilihat dari pretestnya, ya, pretest. Jadi siswanya dites writing, nulis, ya, suruh nulis misalnya recount text, pada nggak bisa, pada nggak ada tulisannya atau semrawut atau grammarnya apa segala macam, dinilai, keluar nilainya satu kelas di rata-rata, jadilah nilai rata-rata untuk pretest. Nah, kemudian teknik yang menjadi solusi ini diimplementasikan dalam beberapa siklus. Jadi PTK itu ada beberapa siklus, ya. Siklus yang pertama ya udah diajar menggunakan teknik atau metode X tadi untuk meningkatkan skill writing. Setelah diajar pakai teknik itu, kemudian dites lagi jadi post test 1. Oke, nilainya jadi habis diajar pakai metode itu, diajari pakai metode yang diusulkan, kemudian dites lagi dengan soal yang sama ketika pretest. Kemudian dibandingkan nilai pretest dan post-test. Oh, ternyata nilai di post-test 1 ini juga masih belum melampaui KKM. Tadi sebelumnya nilai rata-rata siswa satu kelas itu 65, setelah siklus 1 di post-test nilainya cuma naiknya sedikit, 67, masih di bawah KKM. Kenapa ya? Apa yang salah ya dari implementasi metode X ini? Nah, kekurangan atau kekurangan dari siklus 1 ini kemudian dicarikan solusi untuk diajar lagi di siklus 2. Misalnya tadi menggunakan metode X ternyata masih kurang meningkatkan student fluency dalam menulis, kelancaran siswa dalam menulis gitu misalnya, atau grammarnya masih berantakan.
Ya sudah, di siklus 2 ditambahkan treatment dengan metode X tambah treatment mengajar grammar gitu ya, grammarnya. Kemudian setelah diajarkan di sini, dipost-tes lagi dengan soal yang sama, kemudian dibandingkan nilainya ini dengan nilai post-tes 1 dan pretest. Kalau lebih meningkat ya, tetapi belum mencapai KKM, ya ada siklus 3 lagi. Ya, sampai kapan Miss siklusnya? Ya, sampai memenuhi target. Target peneliti adalah nilai rata-rata siswa satu kelas itu di atas KKM 70. Nah, kalau nilai rata-ratanya sudah mencapai KKM 70, ya sudah, siklusnya berhenti. Dan the final result is the students speaking skill to improve. Misalnya, writing skill ya. Atau apapun itu, bahwa hasil akhirnya kemampuan siswa itu meningkat. Nah, itu penelitian tindakan kelas. Kalau penasaran dengan ini, silakan browsing. Ya, banyak sekali. Ya, tinggal kalian aja mau cari apa enggak, atau mau baca atau enggak. Next. Nah, saya sudah selesai mereview materi yang sebelumnya. Maka sekarang kita masuk kepada step-step atau langkah-langkah untuk menulis proposal. Pertama, tentukan research area, jenis penelitian, dan research design. Sudah saya katakan berulang-ulang ya. Kemudian, cari dan baca referensi. Bisa penelitian sebelumnya yang relevan dengan research area, jenis penelitian, dan research design yang kalian inginkan, ya. Kemudian dibaca, dipahami. Setelah itu, dari hasil membaca, disimpulkan, direview, bisa menggunakan bantuan annotated bibliografi yang saya share. Kemudian setelah itu, rancang judul penelitian berdasarkan hasil pencarian referensi. Baru mulai menulis bab 1, bab 2, bab 3. Nah, untuk menentukan research area di PBI ini, kalian punya 3 mainstream. Ya, pertama mainstream English Education, yang kedua mainstream Literature atau sastra Inggris, yang ketiga mainstream English Linguistics. Nah, untuk menentukan ini bagaimana ya? Cari minat Anda. Sesungguhnya dalam pembelajaran bahasa Inggris selama ini sudah semester 6, harusnya sudah bisa tahu, oh saya lebih tertarik atau saya punya ketertarikan di mata kuliah tentang ICT atau pembelajaran yang menggunakan media, komputer, teknologi, dan lain-lain gitu misalnya. Ya sudah, itu saja. Didalami, dicari topik-topik yang berkaitan dengan itu. Atau saya suka linguistik, saya suka ngotak-atik bahasa. Saya waktu dulu semester berapa ya, tuh suka mata kuliah morfologi misalnya, atau suka mata kuliah pragmatik gitu misalnya. Ya sudah, yang kalian teliti fokusnya di situ. Yang kalian analisis ya berdasarkan ilmu itu. Atau literatur, suka pas mata kuliah literary work appreciation atau apa itu ya, suka di situ, ya sudah, dicari di situ. Ya, semuanya itu based on your interest. Ya, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang berdasarkan yang kita sukai itu akan lebih enak menjalaninya. Nah, misalnya yang dipilih mainstream English Education. Oke, saya suka English Education. Oke, good. Maka cari topik tentang pembelajaran bahasa Inggris yang sedang tren dan menarik saat ini. Kadang-kadang mahasiswa tuh pemikirannya itu jauh, terlalu diangan-angan, terlalu tinggi gitu ya. Tetapi hal yang basic itu justru tidak dilihat. Ya, coba lihat sekarang fenomena tentang asesmen nasional. Ya, yang dulu namanya UN, sekarang asesmen nasional, gitu ya. Coba dilihat bagaimana kesiapan sekolah tersebut ya, especially untuk
untuk bahasa Inggris gitu ya, melihat atau mewawancarai gurunya, bagaimana persiapan gurunya menghadapi asesmen nasional dan lain-lain. Itu kan menarik. Itu hal yang kecil yang terjadi, yang sedang tren juga gitu. Atau meneliti tentang ini jarang ya, ini jarang. Meneliti tentang persepsi orang tua murid ketika pembelajaran online. Ya, yang menarik itu ya persepsi orang tua untuk anak-anaknya yang masih kecil gitu ya, masih TK gitu misalnya. Pas online kemarin itu gimana? Itu menarik loh. Atau misalnya kalau linguistik ya, yang di kepala saya itu yang saya sebut tuh Iren ya. Iren tuh suka banget sama kecantikan kan, hal yang berhubungan dengan make up dan lain-lain. Banyak juga video-video tentang beauty vlogger. Nah, kenapa tidak melihat atau meneliti tentang bahasa yang digunakan oleh beauty vlogger? Ya, coba baca tentang register. Register itu bahasa khas kelompok tertentu. Ya, misalnya breakout, kemudian istilah breakout, istilah purging, istilah itu kan istilah-istilah bahasa Inggris yang dimunculkan oleh seorang beauty vlogger. Nah, itu kan menarik gitu, yang biasanya kalian lihat gitu ya. Jangan yang terlalu diangan-angan yang kalian juga akan bingung sendiri gitu. Dan masih banyak lagi ya. Kalau yang literatur bisa melihat moral value dari film, dari novel ya, bisa juga melihat karakter ya, karakter dari pemain filmnya dan lain-lain. Nanti mungkin dihubungkan dengan education gitu misalnya ya, pembangunan karakter gitu misalnya. Oke loh itu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jika Anda ingin mencari hubungan antar variabel, kalau ini Anda milihnya English Education, atau pengaruh antar variabel dan keefektifan antar variabel, maka dia kuantitatif. Nah, tinggal menentukan apakah mencari hubungan, korelasi, apakah korelasi itu jadi menghubungkan faktor psikologis dengan kemampuan atau prestasi siswa gitu. Atau komparatif membandingkan teknik A dan teknik B gitu misalnya, atau eksperimen mencoba teknik tertentu ya untuk kelas A kemudian dibandingkan dengan kelas B yang tidak pakai teknik itu gitu. Atau survei ini juga oke juga ya. Atau factorial design. Nah, kalau yang linguistik apakah bisa juga ke kuantitatif? Bisa. Bisa mencari frekuensi kemunculan kata tertentu, tergantung kalian mau cari apa gitu ya, frekuensi kemunculan kata ini oleh karakter di film apa gitu ya, berapa kali dia muncul, lalalala, itu bisa. Atau jika Anda ingin melihat proses yang terjadi pada sebuah fenomena, bagaimana fenomena itu terjadi, bagaimana kejadian atau event itu terjadi, apa penyebabnya, melihat pengalaman partisipan, atau melihat persepsi, melihat sikapnya, melihat fenomena bahasa yang timbul, dan lain sebagainya. Sorry, ini kualitatif, maka itu adalah kualitatif. Oke, maka ini adalah kualitatif. Oke. Next, kalau sudah kualitatif ditentukan, maka bisa menentukan research desainnya. Apakah dia mau ke case study ya, atau konten analisis. Konten analisis itu seperti ya judulnya siapa ya, Julis, terus yang meneliti film itu siapa, itu konten analisis. Jadi meneliti kontennya, isi dari sumber datanya. Sumber datanya misalnya lirik lagu, ya sudah di lirik lagu itu saja. Gitu. Atau deskriptif, atau naratif, etnografi, atau grounded theory. Oke. Nah, kemudian setelah itu silakan mencari artikel penelitian dalam jurnal-jurnal online dan mencari buku referensinya.
Tentu saja ini tidak hanya mencari, tetapi membaca juga ya, dan memahami penelitian yang telah dilakukan orang lain sebelum Anda. Nah, setelah membaca, silakan mereview artikel tersebut atau buku referensi tersebut. Nah, untuk artikel penelitian, ini paling sedikit 3 ya. Kalau cuma baca 1 sama 2 saja itu masih kurang, minimal 3 lah ya, penelitian yang relevan. Nah, nanti kalau skripsi diminta dosen pembimbingnya lebih dari 3, ya terserah. Yang kalau untuk proposal ini saya mengharuskan Anda, mewajibkan Anda paling sedikit 3 artikel penelitian. Terus, review artikel-artikel tersebut dan tentukan apa yang hendak kalian teliti yang berbeda dengan penelitian relevan lainnya. Jika bisa menemukan ini, maka penelitian Anda memiliki kebaharuan atau novelty. Ini saya tunjukkan PowerPoint saya yang dulu, yang pernah saya presentasikan saat webinar. Nah, jadi Anda mencari penelitian relevan. Penelitian relevan itu apa sih? Ya, penelitian yang relevan itu penelitian yang variabelnya, jenis penelitiannya, research desainnya itu sama dengan penelitian yang hendak Anda lakukan. Ya, maka untuk mencari penelitian relevan itu jangan hanya mengandalkan skripsi yang ada di perpustakaan kita, tetapi cari relevant study dari online journal system atau OJS. Ya, sudah saya ajarkan gimana carinya kan, bisa mencari di website Sinta, atau mencari di Google Cendekia, atau dari Crosschef, dan lain-lain, atau Google yang paling gampang ya. Kemudian cari juga referensi e-books ya. Cari e-books yang teorinya berkaitan dengan penelitian Anda. Yang paling penting, read and review them. You will not be able to write if you don't read. Kamu nggak akan bisa nulis kalau kamu nggak baca. Nah, penelitian yang relevan ini, tadi saya katakan ya, relevan itu artinya penelitiannya sama metode dan jenisnya, dan topik dan juga variabelnya. Contohnya misalnya kualitas penelitian Anda itu yang Anda pilih itu kualitatif dan studi kasus, ya sudah cari yang seperti itu. Kemudian topiknya apa, penggunaan media pembelajaran gitu misalnya, kemudian variabelnya reading skill junior high school. Nah, ya udah cari tentang penelitian seperti ini di Google atau Google Cendekia. Nah, misalnya sudah ketemu nih, the use of picture card as teaching media to improve speaking ability. Ya. Nah, ini speaking, Miss, yang penelitian saya tentang reading, nggak apa-apa, yang penting sudah ada media pembelajarannya, ya kan? Bahasa Inggris pula, kualitatif pula, studi kasus juga. Kemudian, oh ini ada lagi, media for teaching speaking using YouTube video, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian, kalau sudah menemukan jurnal-jurnal itu, silahkan disimpulkan atau direview. Misalkan menemukan dari Ambarwati R. dan N. Hayati 2020. Judulnya apa, publikasinya di jurnal apa, introduction-nya di resum ya, disimpulkan, diresum, literatur yang reviewnya juga di resume, metodenya apa, finding-nya apa, kemudian kalian cari kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, kelebihannya, penelitian ini mampu memberikan solusi bagi permasalahan pembelajaran speaking terbukti dari hasil tes yang bla bla bla. Ini letaknya di mana? Bukan deskripsinya, tapi dapur kotor kalian. Ini hanya sebagai alat bantu kalian untuk nanti menuliskan referensi-referensi di bab 1 ataupun bab 2, kutipan-kutipan gitu ya. Ini untuk membantu Anda. Ini tidak ditampilkan di dalam proposal. Seperti yang saya katakan, menulis proposal itu ada dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersihnya itu adalah proposal kalian, dapur kotornya itu oret-oretan kalian sendiri, coret-coretan kalian sendiri. Ini berguna loh ketika nanti kalian mau mensitasi misalnya penelitian dari Ambarwati. Oh iya ya, ini tentang ini ya. Oke, tinggal Ambarwati dan Hayati 2020.
Ya, Arianti et al. Dan kawan-kawan 2018 dan lain-lain. Nah, mencari artikel itu jangan yang lama-lama ya, paling enggak 10 tahun terakhir lah ya. Ini yang 10 jurnal yang di-review ini enggak, ini untuk yang skripsi ya, untuk Metopen untuk mata kuliah ini cukup minimal 3 ya. Nanti skripsi biar ditambahkan pembimbing skripsi Anda sendiri. Kemudian judul skripsi itu bisa lahir dari hasil review kekurangan dan kelebihan jurnal-jurnal yang lain yang menjadikan kebaharuan Anda. Misalnya Ambarwati dan Hayati, kemudian Arianti et al. Ini mengajar speaking dengan picture. Yang ini YouTube. Nah, kalian mau ngajar speaking dengan podcast karena belum ada. Belum, dari penelitian yang sebelumnya belum memakai podcast gitu misalnya. Oke, itu akan menjadi kebaruan kalian. Judul skripsi bukan dari penggantian subjek dan objek semata. Jadi bisa melihat atau bisa mereview dari jurnal-jurnal yang sudah artikel jurnal yang sudah publish. Nah, ini untuk yang contohnya yang kalau nggak salah yang linguistik ya, ini tentang translation. Menganalisis kesalahan translation, terjemahan di abstrak gitu ya. Nah, untuk penelitian yang 1 dan 2 ini dia meneliti abstrak mahasiswa administrasi ya. Yang kedua dia melihat menggunakan Google Translate. Nah, kalian mencoba untuk propose judul translation error in abstract between mathematics and sport students. Dibandingkan kalau yang matematika banyak kesalahan penerjemahannya di apa, untuk mahasiswa PJKR itu banyak kesalahannya di apa. Nah, sumber datanya apa? Ya abstrak skripsi mahasiswa-mahasiswa itu gitu. Nah, itu namanya annotated bibliography. Oke, saya lanjutkan untuk PowerPoint saya yang tadi. Oke, next is menulis bab 1 sekarang ya. Bagaimana sih menulis bab 1? Buatlah framework atau kerangkanya terlebih dahulu. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini untuk memudahkan menulis. Saya tuh kalau menulis tuh saya selalu pakai framework. Ya, pakai kerangka dulu. Kalau enggak, pusing nanti ya. Nah, kemudian kalau sudah framework-nya sudah ada, mulailah menulis. Hindari copy and paste, but paraphrase it jika ingin mengutip. Oke, hati-hati dengan plagiarisme. Kemudian dalam bab 1 jangan banyak kutipan. Nah, jika mendapatkan kutipan, simpulkan dengan bahasa Anda sendiri yang pesannya masih sama. Itu yang saya contohkan kemarin. Misalnya, Brown say that it means that, nah itu disimpulkan sendiri dengan kata-katamu sendiri. Dalam menulis penelitian yang telah dilakukan orang lain, berikan sedikit kesimpulan dan hasil penelitian tersebut. Setelah itu, nyatakan penelitian Anda, kemudian akan meneliti apa Anda itu nanti, yang berbeda dengan penelitian orang lain. Dalam menulis identification of the problem, gunakan poin-poin untuk menegaskan kembali apa masalah yang ada dalam penelitian Anda. Dalam menulis problem formulation, gunakan kalimat tanya. Silakan merujuk pada PPT saya yang sebelumnya. Dalam menulis objective of the study, gunakan kata kerja yang sesuai dengan jenis penelitian Anda. Nanti saya tunjukkan ya. Significance of the research itu manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi partisipan yang terdampak oleh penelitian Anda. Terms and definition adalah bagian untuk menjelaskan istilah-istilah yang Anda gunakan dalam penelitian Anda, serta definisinya agar pembaca lebih paham. Oke, saya tunjukkan dulu framework-nya, ya, bagaimana membuat framework, itu yang saya contohkan dari penelitiannya Anissa kemarin, ya. Framework itu kerangka. Ya, misalnya kerangkanya begini.
Saya mau nulis bab 1 ya, framework. Saya mau nulis tentang strategi pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini untuk paragraf 1 ya. Nih, seperti yang dilakukan oleh Anissa ini paragraf 1, ini dia tentang ini tentang strategi, ngomongin soal pentingnya menggunakan strategi pembelajaran untuk siswa. Nah, ya. Jadi framework-nya itu dibuat per paragraf, sehingga tahu paragraf ini kalian mau ngomong apa, paragraf ini mau ngomong apa, paragraf selanjutnya mau ngomong apa, gitu ya. Ini masih yang bersifat luas. Ingat piramida terbalik, ya. Jangan terlalu jauh dulu, ya. Kalau mau ngomongin judulnya tentang strategi pembelajaran, ya ngomongin dulu strategi pembelajaran, nggak usah bahasa ini adalah bahasa internasional, nggak dari itu. Ya, kemudian di paragraf kedua saya mau ngomongin soal pembelajaran bahasa Inggris SMA di Indonesia itu seperti apa sih idealnya, gitu ya? Idealnya. Nah, ini bisa mengacu pada undang-undang atau bisa mengacu ke teori-teori bagaimana idealnya. Nggak usah banyak-banyak supaya kamu punya tabungan di bab 2. Terus, habis itu kita ngomongin apa lagi? Nah, itu dibuat framework-nya, dibuat kerangkanya. Jadi nggak bingung mau ngomong apa. Nah, baru ngomongin soal itu, ngomongin reading. Bagaimana reading itu penting bagi siswa SMA. Mengapa penting? Nah, itu juga perlu. Mengapa penting? Ini di paragraf ketiga misalnya. Setelah itu, ngomongin juga strategi pembelajaran reading dalam bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris maksudnya. Bahasa Inggris reading gitu ya, itu misalnya. Nah, baru masuk ke misalnya strategi X dalam mengajar reading. Itu seperti apa? Penjelasan umumnya. Nah, baru dari situ ngomongin tentang penelitian sebelumnya. Apa saja, apa dan siapa saja yang sudah meneliti tentang strategi pembelajaran X untuk reading skill. Nah, lalu apa yang hendak Anda teliti yang berbeda dari penelitian sebelumnya? Nah, nih saya tunjukkan lagi ya. Jadi kalau kita sudah membuat framework seperti ini, ya mau ngomongin apa aja sih nanti di bab 1 gitu ya. Nah, baru dituangkan dalam tulisan-tulisan ini. Nah, ini harusnya kalian sudah paham karena kalian sudah mendapatkan argumentative writing atau essay writing gitu, saya lupa. Ya, harusnya sudah. Saatnya dipraktekkan di sini. Gitu ya. Nah, tuliskan di sini, kemudian ini tadi tentang reading, ya kan? Terus ini pentingnya reading untuk siswa pembelajar bahasa Inggris. Terus pentingnya reading untuk siswa SMA, SAS ya, senior high school. Kemudian merujuk pada variabelnya, reciprocal teaching, ya kan? Lalu masuk kepada ini penelitian yang sudah dilakukan. Sejauh yang ditemukan oleh peneliti dalam literatur, terdapat beberapa peneliti yang telah
meneliti tentang reciprocal teaching untuk ngajar reading. Contohnya ini, nama dan judulnya. Nah, diceritakan sedikit ya bagaimana penelitian dari Rodley ya yang ditemukan. Hasilnya apa? Nggak usah banyak-banyak. Ini kalau ini menurut saya terlalu banyak. Ya. Kemudian temukan lagi yang tadi penelitian relevan yang kalian temukan, siapa, tentang apa ya, dijelaskan sedikit. Terus dapat 3 kan misalnya. Ini siapa dulu. Nah, kemudian inilah saatnya kalian menuliskan apa yang hendak kalian teliti dan klaim kalian yang berbeda dengan penelitian yang sudah dianalisis sebelumnya. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya tentang reciprocal teaching dalam mengajar reading, ya dapat disimpulkan bahwa kebanyakan itu penelitiannya itu eksperimental dan classroom action research gitu. Nah, eksperimental itu tujuannya ini. Nah, dinyatakan di sini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan lalalala. Nah, inilah novelty dari penelitian ini. Contoh lain lagi misalnya, kalian meneliti tentang apa misalnya bahasa kas atau register yang digunakan oleh beauty vlogger gitu ya. Penelitian sebelumnya itu sudah pernah menjelaskan tentang meneliti tentang register yang digunakan oleh beauty vlogger. Nah, apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kamu temukan misalnya different from the previous researchers, this research study about the form and meaning of, jadi kamu meneliti bentuk-bentuk kata-katanya dan artinya kata-kata tersebut dalam vlog beauty gitu misalnya. Itu juga bisa. Ya, yang penting kalian bisa mengklaim apa bedanya penelitian kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan itu juga bisa tentang berbeda jenis sumber data, misalnya kalau penelitian yang lain meneliti tentang film Mulan, penelitian saya tentang film ini itu juga bisa. Ya, oke. Nah, sekarang masuk identification of the problem. Ini adalah poin-poin kesimpulan masalah yang kalian tulis di bab 1, di poin bab 1, betul, bab 1 poin A, background of the study. Jadi jangan lari dari itu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu di sini poin-poinnya, tetapi beda, bikin sendiri, bukan ya. Ini berdasarkan poin-poin yang ada di latar belakang atau background of the study. Limitation, kalian perlu membatasi penelitian kalian hanya pada skop apa, ya, hanya dalam skop apa. Kemudian formulation of the problem ini berupa pertanyaan. Nah, ini yang mau saya share tadi ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, pertanyaannya itu yang measurable. Contohnya, is there significant difference? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel A dan variabel B? Atau apakah ada perbedaan, gitu ya? Nah, jawabannya kan nanti mencari atau menentukan nilai perbedaannya. Tetapi kalau kualitatif, pertanyaannya itu lebih ke how, lebih ke what, ya, what, how, and why. What, how, and why. Oke, misalnya how is the student's perception, why do parents, what are the form and meaning of idioms gitu ya, what are itu oke. Nah, sekarang ke tujuan penelitian atau objective of the research ya, ini kemarin ditanyakan oleh Alno. Objective of the research itu bagaimana ya? Objective of the research itu sebenarnya menjawab pertanyaan
bukan menjawab pertanyaan secara ini ya, karena menjawab pertanyaan problem formulation itu di bab 4 setelah penelitian, tetapi lebih ke tujuan penelitianmu itu apa. Ya. Untuk kuantitatif biasanya digunakan kata kerja determine, to determine the significant difference, to determine the difference, to determine the average score. Nah, gitu-gitu. Measure, correlate, ya, explain, compare, kalau komparatif ya compare, validate, identify, atau examine, atau menguji. Sementara kalau kualitatif, dia pakai identify, mengidentifikasi, explore, mengeksplorasi, describe, ini yang paling banyak digunakan, to describe, to understand, and explain. Nah, sama seperti yang contoh yang saya berikan, ya. Ini problem formulasinya, how is the English teacher implement? Ya, berarti merujuk kepada proses. Kalau kita bicara soal proses, berarti penelitian Anda ini akan mendeskripsikan ya implementasi lalalala. Describe kan pakainya? Iya, describe. Kalau misalnya Anda memilih deskriptif kualitatif, of course di sini objective of the study berarti to describe apa? Ya, ini kan ngikut atasnya tuh describe ini, itu maksudnya. Ini kalau kualitatif to describe ini, kalau kuantitatif to mengukur ya, to determine untuk menentukan ini. Gitu maksudnya. Oke, lanjut ke benefits of the study. Ini manfaat secara teoritis dan praktis. Teoritis itu biasanya menyumbangkan referensi bagi misalnya ilmu pragmatik atau ilmu pendidikan bahasa Inggris atau apa gitu ya. Untuk benefit praktis ya, misalnya untuk teachers, untuk students, atau untuk peneliti sendiri juga bisa. Ya, peneliti sendiri juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini juga oke. Oke. Kemudian yang terakhir definition of key term atau term and definition. Dia memberikan definisi strategi itu apa yang dimaksud dengan strategi, reading comprehension itu apa, tergantung dari istilah-istilah yang kalian gunakan dalam skripsi, dalam proposal Anda. Begitu penjelasan singkat dari saya, enggak singkat ya, begitu penjelasan dari saya. Jika masih ada yang ditanyakan atau dibingungkan, silakan ditanyakan. Once again, jika kalian ingin merevisi judul kalian, bisa kalian tulis lagi di link Google Form yang sudah saya share sebelum-sebelumnya. Link yang sama ketika kalian mengumpulkan judul proposal kalian. Nanti saya yang akan olah. Begitu, that's all for today. Thank you for paying attention and watching. Leave your questions on the Google Classroom. Thank you. Have a nice day.